Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi azmain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-fatihi lima uglika wal khatimi lima sabaq. Nasiril haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita tujukan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, kerabat beliau, juriat-juriat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga hari yaumil kiamah nanti. Nama ulun Badrun bin Abdul bin Antung bin Jalal. Ulun adalah hadim daripada Rumah Al-Quran Assalam, Komplek Tinar Mulia, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam kesempatan ini, ulun ingin berbagi pendapat, berbagi pengetahuan kepada seluruh kawan-kawan ulun, sahabat-sahabat ulun, lebih khusus pengunjung channel YouTube kami dan subscriber kami dimanapun berada. Kali ini kita tetap dalam pembahasan masalah ilmu tasawuf. Kali ini kita ingin membahas tentang masalah yang disebut dengan istilah suhud. Para aulia mengatakan, alam semesta ini adalah gelap. Tarangnya alam semesta ini kena kejahiran daripada tajalinya Allah Subhanahu wa taala pada alam semesta ini. Barang siapa memandang akan alam ini dan ia tidak melihat dengan tajalinya Allah Subhanahu wa taala pada semesta alam ini, maka sesungguhnya ia telah luput pandangannya daripada nurnya Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang memandang alam semesta ini luput daripada ingatannya, tilikannya, bahwasanya di balik alam itu telah bertajali Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memandang akan alam dan lupa kepada orang yang menciptakan alam itu sendiri, berarti dia termasuk jahil kepada orang yang menciptakannya. Bagi para ahli suhud artinya orang-orang yang sudah mencapai makam suhud, yang sudah kawan menilik akan keberadaan Allah di balik kejahiran alam ini. Alam ini tidak gelap lagi bagi mereka, karena bagi mereka itu nampak sudah terjadi Tuhan atas alam semesta ini. Dan adanya cahaya pada alam ini itu adalah karena adanya tajalinya Tuhan kepada alam ini. Disinilah manusia itu bersalah-salahan di antara mereka dalam pandangan mereka. Mereka tidak satu pandangan. Ada orang yang memandang alam itu hanya sebatas alam. Dia tidak bisa melihat apa yang ada di balik alam. Inilah pandangan pada kebanyakan daripada orang-orang awam. Berbeda daripada orang-orang yang sudah memiliki suhud. Mereka memandang alam itu sebagai sarana mereka untuk memandang kepada Sang Pencipta alam. Mereka melihat seluruh adanya perbuatan di alam ini, mereka mengingatkan kepada perbuatan Allah. Mereka melihat seluruh asma yang ada di alam ini, mengingatkan mereka kepada asmanya Allah. Mereka melihat adanya sifat daripada sifat-sifat di alam ini, mengingatkan kepada mereka kepada sifatnya Allah. Dan mereka memandang seluruh wujud alam ini, mengingatkan mereka kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala.
dan berkekalanlah suhud mereka dalam pandangan batin mereka. Inilah yang disebut dengan ahli suhud. Suhud tidak akan merubah iktikat. Dalam iktikat kita tetap seperti dahulu, seperti yang kita ungkapkan di beberapa yang lalu, bahwasanya Allah adalah Tuhan dan alam semesta ini adalah makhluk. Allah adalah qadim dan alam ini adalah muhaddas, baharu. Tetap seperti itu. Suhud tidak merubah iktikat. Suhud hanya untuk meningkatkan kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar alam ini tidak mendinding hati kita kepada Allah. Namun suhud ini sangatlah berbahaya bagi orang yang kurang mantap dalam ilmu iktikat, sehingga ada kalanya mereka itu salah memahami seakan-akan suhud itu adalah iktikat. Mereka mengiktikatkan alam itu adalah Tuhan, Tuhan itu adalah alam. Itulah kekeliruan orang-orang yang tidak mantap dalam ilmu iktikat menjalani suhud. Oleh sebab itu, suhud itu harus diajarkan dengan benar oleh orang yang benar pula. Jangan sampai pelajaran suhud itu mengakibatkan orang-orang yang kada paham itu semakin menyalahi daripada akidah dan iktikat. Dan orang pun tidak dianjurkan mempelajari masalah suhud sebelum orang itu bujur-bujur, mantap-mantap dalam ilmu syariat, mantap-mantap dalam akidah, dan sudah istiqamah dengan amalan-amalan yang sudah ada. Dan orang yang di dalam suhud tadi, apabila sudah tenggelam dalam lautan suhud, yang ia memandang akan seluruh sifat keesaan Tuhan, di situ hendaklah ia berpegang teguh kepada gurunya agar tidak terlepas daripada syariatnya Rasulullah dan tetap dengan iktikat yang sudah ada. Itulah perjalanan suhud. Suhud hanyalah sebuah teori. Suhud hanyalah sebuah cara untuk meningkatkan kemakrifatan kepada Allah dengan menggunakan pandangan batin. Karena apabila kita beramal, beribadah, kita sudah punya amal, kita beribadah, ibadah yang tidak disertai dengan suhud, sama artinya kita tidak bisa mengarahkan ke mana ibadah kita itu sendiri. Karena suhud adalah merupakan pandangan dalam perjalanan kita menuju kepada Allah, agar kita memiliki satu tujuan, bahwa Allah lah tujuan kita yang seutamanya. Dan suhud adalah merupakan pelita dalam perjalanan kita menuju Tuhan. Adapun amalan adalah merupakan jalan sarana untuk sampai kepada Tuhan. Ilmu, amal, suhud, semua itu adalah wasilah untuk mencapai kehadratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang sampai kehadratnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala dan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Tidak ada orang yang bisa sampai ke sana tanpa izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menyampaikan mereka. Mereka hanyalah berwasilah dengan ilmu, berwasilah dengan amalia, berwasilah dengan suhud, berwasilah dengan musyahadah, dan berwasilah dengan guru. Semua adalah wasilah perantara untuk menyampaikan mereka ke hadratnya Allah. Sampainya mereka ke hadratnya Allah itu atas ridhanya Allah itu sendiri. Sekiranya inilah yang kami sampaikan yang berkaitan dengan masalah suhud. Suhud adalah sebuah pandangan hati, pandangan batin sebagai pelita dalam perjalanan menuju kepada Tuhan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi keberkahan bagi kita demi hidup di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.